Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya, anak-anakku peserta didik SMK Wetasim Surabaya, khususnya kelas 11, jurusan MM, UTKP maupun AKL. Saya harap dan saya doakan kalian semua sehat jasmani dan rohaninya, meskipun pembelajaran daring masih tetap berlanjut. Bapak harap kalian semua bisa menerima penyampaian materi dengan baik, kalian bisa belajar di rumah dengan baik, dan bisa mempraktekkan waktu mungkin beberapa bulan ke depan bisa tatap muka, kita baru bisa praktek. Oke, pada pertemuan selanjutnya sebelumnya Bapak telah menjelaskan yaitu tentang lari cepat. Lari cepat dan materi yang selanjutnya ini Bapak akan bahas yaitu tentang jalan cepat. Ya, jalan cepat, dan dua pertemuan kemarin juga tentang penilaian harian, itu juga bisa menambah nilai tugas kalian karena tugas prakteknya ya belum ada. Jadi saya ganti dengan tugas-tugas meresum materi yang saya sampaikan. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran daring pada hari ini, mari kita berdoa supaya kita diberikan manfaat dan keberkahan dalam belajar daring mata pelajaran PJOK hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kembali lagi ke topik yang Bapak bahas hari ini, yaitu tentang jalan cepat. Apa yang kalian ketahui tentang jalan cepat? Kalian pasti tahu ada perbedaannya jalan cepat sama lari cepat. Pasti ada perbedaannya. Kita aja lihat di belakang. Pak, kalian lihat. Itu gimana perbedaannya? Ini hanya visualnya saja. Tidak ada penjelasannya. Oke, kalian bisa mengamatinya? Oke, lanjut ke penjelasannya. Pengertiannya jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Beda sama lari. Kalau lari, dia posisinya melayang. Jadi dia boleh kaki dua-duanya meninggalkan tanah. Tapi kalau jalan cepat, dia tidak boleh dua-duanya meninggalkan tanah. Harus ada salah satu yang menyentuh tanah, dan sebelum kaki yang mau meninggalkan tanah ini harus bergantian. Jadi yang kanan menyentuh tanah, yang kiri diangkat meninggalkan tanah, mengaju ke depan, melangkah ke depan. Gitu contohnya. Nah, dan saat melangkah satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus. Lutut tidak boleh bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Jadi beda, sama lari itu beda. Kalau lari lututnya boleh bengkok dan tumpuan kakinya hampir sama dalam keadaan posisi tegak lurus, atau kalau lari itu badan lebih dicondongkan ke depan. Itu perbedaannya jalan cepat sama lari cepat. Dan ini juga tentang pengertiannya jalan cepat. Bisa kalian simak seperti ini. Selanjutnya yaitu tentang sejarah lari cepat secara umum. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Dan pertama kali diadakan pada tahun 1912
jalan cepat jaraknya 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor Olimpiade tahun 1976. Tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak 1956 dipertandingkan dalam Olimpiade. Tetapi pada Olimpiade tahun 1980 di Moskwa, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, perlombaan jalan cepat mulai banyak penggemarnya dan dibicarakan. Mulai populer lah. Karena jalan cepat ini hampir sama kayak gerak jalan. Dalam Olimpiade modern perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat dilombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978 dan jarak yang diperlombakan ialah untuk kategori wanita 50 km dan 10 km dan kategori untuk pria 10 km dan 20 km. Jadi ada perbedaannya kategori wanita sama kategori pria. Jadi pertama kali masuknya jalan cepat di dunia ini penyebarannya yaitu tahun 1912. Dan itu pertama kalinya diselenggarakan dengan jarak 10 km pada Olimpiade tahun 1976. Tuh. Namun ada teknik jalan cepat yang harus kalian pahami karena ada perbedaan juga di sini. Sama kayak pembahasannya Bapak tadi yang di awal, kalau lari boleh melayang, kalau jalan cepat badan tidak boleh melayang. Harus ada salah satu anggota badan kaki yang harus menyentuh tanahnya. Maka itu ada 4 teknik yang harus diperhatikan betul-betul. Yang pertama, perhatikan togok. Saat bergerak maju, badannya cenderung lebih condong ke depan atau belakang. Oleh karenanya, untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak jangan terangkat pada waktu lengan mengayun, itu dapat mengakibatkan anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. Jadi perhatian togok ini sangat diperhatikan karena sangat berpengaruh. Dia bisa berkontribusi dalam hal mengatur stamina-nya. Dan yang kedua ini juga ada posisi kepala. Posisi kepala ini pada seorang pejalan cepat, bagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Namun gerakan tersebut hendaknya tidak mengganggu lajunya gerak jalanan tersebut. Hanya dilakukan dalam momen-momen tertentu yang misalnya tidak mengganggu dan itu tidak mengurangi lajunya maupun tidak mengganggu konsentrasinya. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, kaki waktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan. Satu garis dengan garis khayal dari badan si pejalan atau garis khayal di antara kedua ujung kaki jari-jari segaris. Tidak keluar atau ke dalam. Pada saat menumpu, tumit harus mendarat lebih dahulu terus bergerak ke arah depan secara teratur. Itu yang harus diperhatikan. Gerakan lengan dan bahu. Ini sudah disinggung pada yang nomor pertama, perhatikan togok itu. Ini ada tambahannya, yaitu gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan sikut diteguk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayunnya rileks. Ini mengayunnya rileks, bukan kayak yang lari sprinter, dia cepat mengayun. Karena juga dia badannya melayang. Jadi kalau lari jalan cepat, dia rileks. Nanti jangan mengikuti alurnya badannya sama kakinya. Itu yang harus kalian perhatikan. Dan juga ada peraturan jalan cepat yang kalian ketahui. Adapun peraturan yang harus didiskualifikasi para atlet itu kayak apa? Nih, yang dilakukan sedemikian rupa hingga terputus hubungan dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah.
Dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan. Tidak boleh bengkok pada lutut. Dan kaki menumpuk dalam posisi tegak lurus atau vertikal. Nah, penilaian diskualifikasi, para juri atau wasit yang ditunjuk harus memilih salah seorang ketua wasit. Dan semua juri atau wasit harus mampu bertindak sebagai individu dan tidak memihak pihak A atau B atau C dan sebagainya. Harus netral nilainya. Dan bila menurut pendapat A, dua orang wasit atau juri di mana salah seorang harus ketua wasit. Harus ada ketua wasitnya. Yang ketiga, 3 orang juri atau wasit selain ketua wasit. Jadi ada wasit 1 yaitu ketuanya, wasit 2 dan wasit ketiga. Wasit 2 sama ketiga ini yang memutuskan dan ketua yang ambil keputusannya. Berpendapat bahwa bila cara berjalan seorang peserta tidak memenuhi persyaratan jalan cepat sesuai definisi di atas pada atas tertentu selama perlombaan, bisa dinyatakan diskualifikasi atlet tersebut yang diberitahukan kepada secara langsung oleh wasit, dan itu bisa saat waktu perlombaan dan bisa waktu saat perlombaan usai. Perlombaan usai semisal apa? Kalian atlet itu jalan hari cepat, dia semisal dapat 5 km tapi dia diskualifikasi. Misal wasit bisa memutuskan untuk diskualifikasi, dia diberhentikan. Tapi bisa jadi dia menyelesaikan tugasnya 10 km, dia bisa diberitahukan diskualifikasi setelah dia masuk garis finish. Tuh bedanya. Jadi bisa didiskualifikasi pada saat masih menjalankan lomba dan bisa jadi diskualifikasi pada saat atlet sudah memasuki garis finish. Nah, pada tugas pertemuan hari ini cukup simpel. Kalian hanya meresum dari penyampaian materi tentang jalan cepat yang saya sampaikan. Kalian cuma meresum, merangkum aja. Dan yang bedanya dari materi pengumpulan tugas kemarin-kemarin yaitu untuk materi jalan cepat ini kalian tulis tugasnya itu di buku catatan khusus mata pelajaran PJOK. Jadi kalian cari buku yang khusus buat catatan mapel PJOK. Sama teknik pengumpulannya ya dikumpulkan ke kelas, ke ketua kelas ataupun koordinator kelas, lalu menemui Pak Farid di ruang guru, dan paling lambat tugasnya dikumpulkan hari Kamis tanggal 24 bulan September 2020. Selebihnya dari tenggat waktu, Bapak tidak menerima pengumpulan tugas kalian semua. Oke anak-anakku, dari sini semoga kalian paham atas penyampaian materi saya dan pembelajaran dari kali ini. Saya rasa cukup dan sampai jumpa di minggu yang akan datang pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.